Kembali lagi bersama aku Ria Mulia dalam review buku. Oke, buku yang akan Ria review hari ini adalah Rich Dad Poor Dad yang ditulis oleh Robert Kiyosaki. Alasan mengapa Ria merekomendasikan buku ini karena buku ini membuat kita sadar mana hal yang harus kita keep dan mana hal yang harus kita buang. Dalam buku ini juga mengajarkan kita mana yang namanya aset dan mana yang namanya liabilitas. Dan di dalam buku ini juga mengajarkan kita bahwa kekayaan bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang kamu miliki, tapi kekayaan dilihat dari bagaimana cara kamu berpikir dan mindset. Jangan pernah berharap kamu bakal menjadi orang kaya jika hanya mengandalkan sistem pendidikan atau bergantung pada sistem pendidikan. Ini juga menjadi penyebab mengapa kebanyakan orang sudah belajar bertahun-tahun tapi masih mengalami kesulitan finansial. Ya, itu disebabkan karena sistem pendidikan atau sekolah mengajarkan kita bagaimana cara menghasilkan uang, bukan bagaimana caranya agar uang bekerja untuk kita. Oke, sekarang kita membahas soal penulis. Robert Kiyosaki adalah seorang investor dan juga pebisnis dan juga motivator dan yang pasti juga seorang penulis. Buku yang sudah ditulis oleh Robert Kiyosaki kurang lebih ada 15 buku dan sudah terjual puluhan juta di seluruh dunia. Ini artinya buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki sudah masuk ke dalam mega bestseller. Makanya saya sangat merekomendasikan buku yang satu ini, terutama buku Rich Dad Poor Dad. Beberapa alasan mengapa Ria merekomendasikan buku ini. Yang pertama, karena banyak kita temuin orang di sekitar kita yang bekerja mati-matian demi menghasilkan uang, tanpa mereka memikirkan bagaimana caranya agar uang bekerja untuk mereka. Selanjutnya, dalam buku ini juga menggabungkan antara praktek dan juga cerita yang membuat para pembacanya itu mempunyai persepsinya sendiri. Ria menyukai buku-buku yang menggabungkan antara praktek dan cerita yang membuat para pembacanya itu berpikir juga. Jadi kita tidak hanya sekedar membaca, tapi juga berpikir antara kesimpulan dan apa yang dimaksud dari cerita tersebut. 3 hal yang Ria insight dalam buku ini adalah yang pertama, perbedaan antara aset dan juga liabilitas. Aset adalah kekayaan atau suatu hal yang menghasilkan uang, sementara liabilitas adalah mengeluarkan uang. Suatu barang bisa menjadi aset dan juga bisa menjadi liabilitas tergantung siapa pemiliknya. Contohnya, handphone ataupun laptop, alat elektronik lainnya. Handphone di tangan seorang content creator akan menjadi aset karena bisa menghasilkan uang. Handphone bisa menjadi liabilitas di tangan orang sosialita yang sehari-harinya hanya scroll sosial media atau memang handphone digunakan untuk memenuhi keinginannya atau memenuhi gaya hidupnya. Satu contoh lagi adalah mobil. Mobil bagi seorang yang bekerja akan meningkatkan produktivitas dan akan menjadi aset. Sementara mobil bagi orang yang ingin bermewah-mewahan hanya akan menjadi liabilitas. Poin pentingnya adalah harus bisa membedakan yang mana namanya aset dan juga mana yang namanya liabilitas. Ingat bahwa orang kaya memperbesar aset bukan memperbesar liabilitas. Yang kedua adalah cash flow quadrant. Di sini penulis mengajak kita dan menuju dari kuadran 1 ke kuadran selanjutnya. Dan penulis membagi perjalanan finansial menjadi 4 kuadran yang disingkat menjadi EBSI. Apa aja? E adalah employee, B business owner, S self-employed, dan I adalah investor. Employee adalah bekerja dan mengharapkan gaji. Selanjutnya business owner adalah membangun bisnis, membangun sistem, dan tidak sepenuhnya membutuhkan tenaga owner 100% karena sudah ada pendelegasian tugas yang dipecahkan kepada orang lain. Selanjutnya adalah self-employed yang berarti bekerja dan sepenuhnya membutuhkan tenaga diri kita sendiri 100%. Kalau misalkan nggak bekerja, ya nggak punya penghasilan. Terakhir adalah investor. Nah ini dia, invest kepada perusahaan, saham, dan lain sebagainya. Disinilah saatnya uang bekerja untuk kita. Nah, untuk menuju kebebasan finansial atau financial freedom ada pada kuadran ketiga dan keempat. Memang untuk menuju kuadran ketiga dan keempat ini bukan hal mudah, tapi kamu bisa mulainya dari sekarang. Selanjutnya, pada bab 7 dikatakan bahwa perbedaan antara orang kaya
dan orang miskin adalah bagaimana cara mereka mengatasi rasa takut. Artinya, orang kaya tidak pernah takut dengan yang namanya kegagalan. Orang kaya tidak pernah takut mengambil resiko, sedangkan orang miskin takut dengan kegagalan dan takut mengambil resiko. Padahal, kegagalan bukanlah hal yang harus kita takutin, tapi kegagalan adalah hal yang harus kita lewati dan juga kita pelajari. Selanjutnya di bab 8 dikatakan bahwa emas itu ada di mana-mana, tetapi sebagian besar orang tidak terlatih untuk melihatnya. Artinya, peluang itu sebenarnya besar, tapi karena ternyata peluang berbanding lurus dengan masalah, maka bagi mereka yang optimis, hidup adalah tentang bagaimana menemukan dan mengeksekusi sebuah peluang. Jadi peluang itu sebetulnya besar dan ada di mana-mana, tetapi peluang hanya akan datang kepada mereka yang bersiap, sementara masalah akan datang kepada mereka yang pesimis. Dan peluang akan datang kepada mereka yang siap untuk melakukan perubahan-perubahan kecil setiap harinya dengan konsisten. So, teman-teman semua, investasi terbesar ada di bagian kepala. Artinya, perluas mindset, be open-minded, dan jangan mudah menyerah. Karena terkadang, sebuah masalah yang tidak terpecahkan bukan karena memang tidak punya solusi, tetapi usaha kita yang kurang.